Negara itu akan maju jika 10%, minimal 10% pemudanya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Iki niku nopo ular-ular kanten amah. Iki untuk sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Ahmad Ramadan dari Prodi Program Ilmu Hadis. Nah, saya ini KKN di Desa Trenten, Candi Mulyo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program kerja KKN Posko 14 di Desa Trenten. Nah, di samping saya, perkenalkan namanya. Dari program studi Akta Syariah. Nama saya Andri dari program Ilmu Akta. Nah, kami di Posko 14 ini ada beberapa program yang ingin kami sampaikan, yaitu ada program kita untuk mengajar di MI Nurul Hidayah, TPQ, Bimbel, Yasinan, Dibaan, sosialisasi bullying, pelatihan aerobik, pelatihan parenting keluarga, senam, dan bersih-bersih musola. Nah, selanjutnya untuk mengajar di MI Nurul Hidayah, program kerja kami itu akan disampaikan oleh Mbak Wilda. Silakan Mbak Wilda. Iya, di MI Nurul Hidayah kami mengajarnya setiap Senin, Rabu, sama Jumat. Setiap Senin kita berangkatnya itu 6:30 mengikuti upacara. Kemudian kita itu membantu ibu guru ya kak ya. Iya, iya. Membantu ibu guru yang tidak masuk. Kemudian kita masuk kelas mengajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan seterusnya. Kemudian apa lagi kak kita kak di sana? Kalau hari Jumat ada bersih ya, bersih sama pagi. Oh iya. Waktunya kapan kak? Waktunya dari jam 8 ya? Iya. Sampai kapan? Sampai jam istirahat. Oh iya. Terus ada apa lagi kak? Selanjutnya kalau sorenya kita tuh mengajar di TPQ. Nah, mengajar di TPQ itu kita mulai dari jam 2:30 hingga azan asar. Kenapa dimulainya pada saat itu? Karena jam 2:30 sampai habis asar itu adalah untuk anak-anak kecil. Selebihnya setelah habis maghrib itu kita juga mengajar untuk yang bisa dibilang remaja. Itu kalau yang habis maghrib itu kita TPQ-nya khusus untuk membaca Al-Quran serta tajwid-tajwidnya. Nah, habis dari TPQ, anak-anak itu malamnya itu atau bisa dibilang ba'da maghrib itu mereka akan ke posko kita untuk bimbel. Bimbelnya kapan kak biasanya kak? Nah, untuk bimbel itu kita laksanakan itu setiap hari. Jamnya itu dari ba'da maghrib sampai anak-anak itu bosan di posko kita. Nah, kita juga di situ bukan hanya bimbel juga, melainkan kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh guru mereka yang mereka itu belum tahu. Berarti mereka mengulang pelajaran yang di sekolahnya dan kita ajarkan kembali sehingga mereka itu menjadi lebih tahu. Nah,
Nah selanjutnya habis bimbel itu kalau kita setiap malam Jumat itu di posko itu kita ada yasinan. Nah untuk laki-laki itu yasinannya itu malam Jumat jam 8 malam sampai jam 10 malam. Itu khusus untuk bapak-bapak. Nah ada juga di malam Senin jamnya jam 8 juga hingga jam 10 malam. Nah itu khusus untuk remaja. Nah kalau yasinan ibu-ibu gimana Kak? Itu malam Rabu ya? Iya. Malam Rabu dari jam 8 sampai selesai. Oh. Siapa yang pernah memimpin kakak-kakaknya pernah memimpin? Iya, betul kakak-kakaknya pernah memimpin. Terus harapannya dengan adanya yasinan itu bisa merekatkan kekerabatan ibu-ibu di sana. Kemudian selain yasinan ada apa lagi Kak program ibu-ibunya? Ada itu loh berjanji. Oh iya, berjanji. 1 minggu sekali sama Hari apa Kak? hari malam Selasa. Berjanji itu malam Sabtu malam Minggu. Di mana Kak tempatnya Kak? Tepatnya di berjanji itu tepatnya di musola kayaknya Kak. Kalau berjanji itu. Ya itu musola. Harapannya apa ya kita bisa mengingat Nabi, mengingat Rasul, mengingat ya gitulah. Terus ada apa lagi kalau ibu-ibu? Itu setiap habis Jumatan ada yasinan habis Jumatan dulu. Oh iya, tempatnya di mana Kak? Di rumahnya Ibu Bunur ya? Bunur. Iya, di rumahnya Ibu Nur. Ibu Nur. Biasanya yang mengikuti itu yang udah sepuh-sepuh. Kemudian selain itu ada apa lagi? Kalau hari itu yang siang-siang itu Kak, siang-siang itu loh, apa ya? Senam. Oh iya, senang. Mentornya dari siapa Kak kalau yang hari itu? Oh itu kita mentornya mengambilnya dari orang tua Kak. Itu dari ibunya itu dari orang Mungkit Kak. Oh iya, cantik banget sih. Nah itu kita juga kalau memanggil beliau itu kita itu harus membayar 100.000. Biasanya kalau senam hari Rabu itu instrukturnya dari luar. Biasanya setiap pertemuan itu mengeluarkan uang 100.000 buat mengasih instruktur. Kemudian tempatnya itu di rumahnya Bu RT. Habis duhur ya Kak ya. Iya. Terus apa lagi Kak? Oh kita juga Senam misalnya sendiri kapan Kak? senam sendiri itu kita minggu pagi. Minggu pagi. Kamu udah pernah itu enggak? Instruktur senamnya gimana? Coba kata sedikit dong. Kalau untuk minggu pagi instruktur senam kita itu dari anak-anak KKN. Oh, iya. Nah ada suatu hari itu pas hari Minggu itu instruktur senam kita itu adalah Pak Kandis kita sendiri yaitu Pak Fuad. Seru banget, seru nggak? Seru. Terus apa lagi? Ada apa lagi ya? Kita sih di MI itu bukan hanya sekedar mengajar ya, tapi kita itu mengajarkan yang namanya itu sosialisasi bullying. Oh iya, gimana ceritanya gimana Pak? Nah, kenapa kita mengambil itu? Karena kita lihat di MI itu sendiri banyak kakak kelas itu membuli adik kelasnya. Terus caranya gimana? Mencegah bullying gimana caranya? Kenapa kamu gak ikut itu? Nggak ikut. Ya, Iya. kan balai desa itu ya. Oh iya, itu caranya mencegah bullying itu yang pertama harus saling menghargai. Kemudian jangan apa ya? Kayak mengajak-ajak teman contohnya. Itu nggak boleh karena itu apa ya? Kayak kalau orang yang nggak terima nanti sakit hati. Terus apa lagi? Contoh bullying apa lagi Kak? Kita sih kalau contoh bullying dari untuk anak SD atau remaja itu kita tuh kasihan ke kalau dia itu kena dari psikologisnya sama mentalnya kan kasihan masa udah SD dia kena mentalnya.
Nah, habis itu Apalagi? kita juga di sana kan melihat kondisi desa Seratem itu kan tidak ada tempat pembuangan sampah. Ya, iya. Nah, mengapa kita? Karena itu kita itu mengadakan pelatihan ekobrik. Caranya gimana itu? Nah, kenapa kita mengambil pelatihan ekobrik? Karena kita bisa lihat itu tidak ada tempat pembuangan sampah dan sampah plastik itu berserakan. Nah, karena sampah plastik itu terurainya itu 1000 tahun, 1000 atau 100 tahun itu saya lupa. Nah, kan kasihan bumi kita, alam kita kan harus kita jaga, kita lestarikan. Nah, makanya kita mengambil pelatihan ekobrik ini bukan untuk orang dewasa, melainkan untuk anak kecil biar dia menambah jiwa sosialnya. Misalnya dia melihat sampah, oh kita jadiin ekobrik aja. Ekobrik itu sampah plastik yang kita kumpulkan, terus kita masukkan ke dalam botol. Nah, habis kita dimasukin ke dalam botol, kita padatkan. Nah, sampai padat sepadat mungkin. Habis itu ekobrik itu nanti itu bisa dibuat menjadi seperti meja, kursi, atau sebaik tempat sampah. Nah, kita bisa juga nanti kalau berkembang juga kan sampah plastik itu ada di mana ya? Ada di ada TNI yang bikin sampah itu dijadiin balok kayu, tapi itu dari plastik. Nah, itu udah diuji coba dan itu bagus sekali. Terus apa lagi? Ekobrik itu Oh, itu parenting. Narasumbernya dari mana? untuk parenting keluarga sendiri itu narasumbernya itu kita dari kepala atau ketua KUA Kecamatan Candi Mulyo. Namanya Pak siapa ya? Namanya Pak Farid yang ngisi. Nah, itu Parentingnya parenting keluarganya itu diisi oleh Pak Farid sendiri, dan untuk yang mendengarkannya itu adalah ibu-ibu PKK. Oh, berapa sih kemarin yang datang? Sekitar berapa ya? Yang datang itu sekitar 100 orang kalau nggak salah. Banyak sih. Nah, dari parenting itu harapan kami dengan adanya parenting keluarga harmonis lah. Itu semoga ibu-ibu di sana itu apabila ada masalah dengan keluarganya itu tidak langsung ke ke ranah perceraian. Harapan kami dengan adanya permasalahan itu bisa diselesaikan dulu, karena kunci keluarga harmonis adalah sakinah mawaddah warahmah. Dan semuanya itu bisa dicapai dengan cara yaitu saling sayang, saling menghargai gitu. Kemudian selain parenting keluarga ada apa lagi? Oh, itu Pak Farid itu tidak hanya membahas parenting keluarga, melainkan pernikahan usia dini. Oh iya, pernikahan usia dini. Gimana? Nah, biar anak muda itu tahu bagaimana kesiapan dia untuk misalnya dia itu mau melaksanakan pernikahan di usia dini. Biar itu dia tidak ada kasus untuk perceraian dan keluarganya itu selalu harmonis. Bagaimana caranya? Nah, habis itu kita juga itu kalau setiap hari Minggu itu kita tuh bersih-bersih musola. Iya sih. Bersih musola di samping posko kita. Nah, itu untuk program kerja posko kita. Ada juga program kerja untuk desa kita, yaitu ada kegiatan donor darah, penyuluhan stunting, gembira desa tangguh negara tumbuh, yang di situ ada lomba memancing, lomba voli. Nah, untuk kegiatan donor darah, kenapa sih kita mengadakan donor darah? Donor darah adalah tindakan yang sederhana namun memiliki dampak yang besar. Donor darah tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima darah, tetapi juga bagi pendonor. Kamu dapat merasakan kebahagiaan dan kepuasan secara emosional karena telah membantu menyelamatkan nyawa. Karena
Donor darah itu bersifat itu dia kegiatan yang sosial. Kita itu bekerja sama dengan PMI Kota Magelang dan diikuti oleh sekitar 27 peserta donor darah. Setelah donor darah dapatnya apa melihat? Oh, setelah donor darah itu kita mendapatkan snack dari PMI yang berupa satu susu Cimory, yang kedua ada sari kacang hijau ABC, yang ketiga itu ada pizza, sama yang terakhir itu ada biskuit Delwis. Selanjutnya itu ada penyuluhan stunting. Bisa dijelaskan Mbak penyuluhan stunting? Karena penyuluhan stunting ini adalah program inti dari kampus maupun dari kecamatan dan dari KKN. Untuk program penyuluhan stunting itu adalah suatu program yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan kesehatan bagi anak. Jadi kita itu menyuruhkan supaya anak-anak itu diberi gizi yang cukup biar tidak berat kecil gitu. Kemarin program kita apa Kak? Stunting. Pembagian sayur sama susu buat anak-anak. Susunya susu apa sih Kak? Susu sapi. Susu sapi ya. Susu sapinya dari mana Kak kemarin Kak? Bagaimana Kak? Oh, beli di Getasan. Oh, kedasannya jauh. Harapannya dengan adanya stunting itu anak-anak di sana bisa tumbuh sehat, tumbuh berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian ada apa lagi selain itu? Ada itu jalan sehat ya. Oh iya, jangan Itu kan jalan sehat itu yang mengikuti ada masyarakat dari Trenten dan anak-anak kecil. Kemudian Di situ juga ada ada dopresnya, juga ada senam dari ibu-ibu. ya ibu. Untuk instruktur senamnya kemarin dari mana Kak? Dari Mungkit Mbak. Oh, dari Mungkit lagi. Nah, kemudian ada apa lagi? Kita itu juga mengadakan lomba-lomba Kak. Oh, lomba-lomba. Ini apa aja itu? Itu ada lomba voli sama lomba mancing. Teknisnya gimana Kak mancing itu? Nah, kalau mancing itu, kalau soal teknis itu kita itu dikhususkan untuk laki-laki, mau tua maupun muda itu boleh mengikuti. Nah, teknisnya sendiri itu Bayar Mbak? kalau untuk pembayaran tidak Kak, kita itu free HTM atau free kita HTM. gratis. Free HTM, free HTM. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, jadi kalau kita hitung yang menang lomba mancing itu adalah perolehan ikan yang terbanyak Kak. Oh, Kita itu di Empang Pamaroso, oh iya. kita itu memasukkan kurang lebih 10 kilo ikan lele serta ada 2 kilo ikan nila. Oh, sedikit banget sih. Nah, itu udah banyak Kak. Itu bahkan pas lomba mancing udah selesai jam 12 jam itu masih ada beberapa yang mancing sampai malam. Bapaknya dia nggak tahu sama lagi. Oh, enggak, paling itu urusannya sama Pak Maruso. Mungkin dia nambah ikan atau gimana. Selanjutnya itu ada lomba voli Kak. Kita juga mengadakan lomba voli. Kemarin yang ikut lomba voli siapa di sini? Mbak Lydia ya? Lydia kan? Nah itu yang ikut lomba voli itu bisa di mana? Nah, kalau lomba voli itu kita khususkan untuk ibu-ibu. Nah, biar tidak ada demo, kenapa sih ibu-ibu nggak ada lombanya di desa Kerantan? Nah, makanya kita bagi yang bapak-bapak lomba mancing, yang ibu-ibu lomba voli. Nah, sistemnya itu lomba voli itu adalah per RT mengirimkan delegasinya. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu waktu itu sapi Pak Fuad. Oh, harganya berapa? Harganya berapa teman? Kita beli sapinya itu 40. Harganya 11 juta kan masih apa? 11 juta. Iya. Hadiahnya sapi ya guys. Sapinya di situ maksudnya itu ada sabun, ada gula, ada sembako lah gitu sapinya. Karena apa kok nggak sapi beneran? Karena ya itu uang dari kampus belum cair. Makanya. Apalagi? Mungkin
kesan kami atau harapan kami untuk Desa Terentang, semoga menurut saya dulu ya, kalau dari saya itu semoga desa ini lebih maju, lebih tumbuh dan berkembang secara ekonomi, sosial maupun apapun itu, supaya berkembang. Semoga ilmu yang kami dapatkan dari universitas dapat memberikan ilmu baru terhadap warga Desa Terentang, serta kita itu di situ tidak hanya mendapatkan ilmu baru di Desa Terentang, melainkan saya ini mendapatkan keluarga baru di desa tersebut. Nah, kalau dari saya sekian. Monggo berarti. Nggak bisa itu aja deh. Kalau aku saran aja buat itu KKN kedepannya. Mungkin saran dari saya sendiri untuk KKN kedepannya itu lebih dipersiapkan lagi, baik dari kampus ataupun dari kita sendiri. Kalau dari kampus sendiri mungkin kayak sarana transportasinya itu ya itu harus sesuai, ya harus tepat Kak. Terus kemudian kayak dana itu sebaiknya itu turunnya itu sebelum KKN biar nanti bisa dimanfaatkan di sana. Kemudian apalagi ya, itu karena keterbatasan waktu, jadi program-program yang bisa kita lakukan ya itu. Semoga dengan adanya program tersebut bisa menjadikan acuan bagi penduduk sana seperti tadi yang parenting. Semoga dengan adanya parenting itu tidak banyak perceraian yang terjadi di sana. Kemudian dengan adanya stunting kemarin itu bisa ibu-ibu lebih memperhatikan makan anak-anaknya supaya tubuhnya itu sesuai dengan ukurannya atau sesuai dengan umurnya. Udah itu aja sih. Kemudian apa lagi Kak? Silakan. Kalau dari aku, walaupun KKN udah selesai, tetap harus jaga silaturahmi aja gitu ya. Benar? Apa lagi yang boleh ya? Mungkin tambahan untuk KKN tahun depan, mungkin sebisanya sih dari LP2M mohon dananya itu diturunkan pas kami itu memulai KKN saat minggu pertama atau minggu kedua, sehingga kami itu dapat membuat proker ataupun dapat membuat hal yang bermanfaat bagi desa itu lebih banyak. Mungkin sekian dari aku bertiga.